Hansi Flick kini menghadapi pilihan menentukan skuad menjelang pertandingan penting melawan FC Copenhagen di fase grup Liga Champions, di mana satu tempat di babak 16 besar menjadi taruhan. Dari bursa transfer, klub dikabarkan tetap menunjukkan progresivitasnya pada Julian Alvarez sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka musim panas nanti dengan opsi tawaran 80 juta euro. Memilih mengakhiri aktivitas di bursa transfer musim dingin Januari 2026 tanpa menambah amunisi di lini pertahanan tengah. Kekecewaan dalam rencana perekrutan talenta muda di tengah upaya memperkuat struktur akademi klub, ketertarikan untuk merekrut seorang prospek gelandang muda asal Spanyol berusia 18 tahun, serta Joan Laporta yang mengeluarkan pernyataan tegas terkait keputusan keluarnya Pedro Fernandes. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 27 Januari 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update Barca berikutnya. Barcelona akan menjamu Copenhagen pada Rabu mendatang. Dan laga ini dipandang sebagai momen krusial karena Blaugrana ingin memastikan posisi otomatis di babak 16 besar, menghindari putaran playoff tambahan. Namun, persiapan Flick tidak berjalan mulus. Barcelona dipastikan tanpa Frenkie de Jong yang absen karena skorsing, sementara gelandang kunci lainnya, Pedri, juga berpotensi absen akibat cedera yang dialami di laga sebelumnya, menambah kerumitan susunan lini tengah Flick. Sebagai solusi, menurut laporan media, Flick kemungkinan besar akan menggeser Dani Olmo untuk mengambil peran di lini tengah yang biasanya dimainkan Pedri, sementara Fermin Lopez diproyeksikan bertindak sebagai playmaker di posisi nomor 10. Pilihan lain yang dipertimbangkan Flick mencakup penggunaan Eric Garcia di lini tengah, meskipun biasanya ia menjadi bagian dari lini pertahanan, serta kemungkinan memberikan kesempatan kepada gelandang muda Marc Casado atau Marc Bernal untuk tampil sebagai starter di pertandingan krusial ini. Kondisi tim yang belum sepenuhnya fit serta absennya pemain senior membuat keputusan taktis Flick semakin penting, karena hasil melawan Copenhagen akan sangat menentukan nasib Barcelona di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa musim ini. Menurut laporan dari Marca, Blaugrana siap mempertimbangkan langkah serius untuk mendatangkan striker internasional Argentina tersebut dengan penawaran di kisaran 80 juta euro pada bursa transfer musim panas 2026. Sumber tersebut menyebut bahwa klub menganggap Alvarez sebagai sosok ideal yang cocok untuk gaya serangan yang ingin dibangun tim. Barcelona melihat pemain 25 tahun ini sebagai pengganti berkualitas untuk Lewandowski, sekaligus figur yang bisa menjadi ujung tombak serangan dalam struktur permainan Barca di era mendatang. Meskipun demikian, negosiasi transfer diperkirakan tidak mudah karena Alvarez masih dalam kontrak dengan Atletico Madrid yang memandangnya sebagai bagian integral dari proyek mereka. Laporan tersebut menyoroti bahwa meskipun penampilan Alvarez saat ini mengalami periode kurang tajam dibanding sebelumnya, Barcelona tetap mengagumi versatilitas serta kualitas teknik dan karakter permainannya yang dinilai kompatibel dengan filosofi sepak bola klub. Sementara itu, Atletico Madrid dipandang enggan melepaskan sang striker, mengingat ia masih menjadi bagian penting dalam skuad mereka, meskipun rumor transfer terus mengaitkan nama besar seperti Barcelona dengan ex-penyerang Manchester City ini. FC Barcelona memilih mengakhiri aktivitas di bursa transfer musim dingin Januari 2026 tanpa menambah amunisi di lini pertahanan tengah, meskipun kebutuhan akan bek tengah dianggap penting oleh pelatih Hansi Flick. Keputusan ini muncul setelah sejumlah opsi gagal terrealisasi hingga mendekati penutupan bursa transfer. Menurut laporan, Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkan pemburuan bek sentral baru meskipun sempat mengaitkan beberapa nama dan mengevaluasi berbagai pilihan. Klub menilai bahwa kedalaman skuad di posisi tersebut masih memadai untuk menghadapi sisa musim dengan mengandalkan kombinasi bek yang ada. Pelatih Hansi Flick sebelumnya menyuarakan kebutuhan untuk memperkuat lini belakang, terutama setelah cedera dan absennya beberapa pemain di posisi bek tengah.
Namun, lantaran sejumlah pertimbangan teknis dan finansial, Blaugrana akhirnya memilih untuk tidak menyelesaikan perekrutan bek tambahan sebelum jendela transfer ditutup. Keputusan ini terjadi di tengah tekanan kompetitif yang ketat dalam upaya mempertahankan gelar La Liga serta menghadapi kompetisi Eropa. Barcelona kini akan fokus pada strategi internal dan penggunaan skuad yang ada untuk menutup kekurangan di lini bertahan sepanjang sisa musim nanti. Barca dikabarkan gagal mengamankan tanda tangan bek muda berbakat, El Hadji Malik Cisse, 18 tahun, yang kini memilih bergabung dengan AC Milan. Malik Cisse, bek tengah asal Senegal yang sempat menjadi salah satu target serius Barcelona, telah menjadi incaran klub Italia dan kini resmi memenangkan persaingan mendapatkan sang pemain, memastikan langkahnya ke Milan. Sebelumnya, Cisse menjadi sorotan setelah menjalani trial di Barcelona pada November 2024 sebagai bagian dari kerjasama klub dengan B Sport Academy di Dakar. Penampilannya kala itu mendapatkan pujian, namun negosiasi tidak pernah mencapai tahap akhir. Pemuda 18 tahun ini dikenal memiliki fisik kuat, kualitas kepemimpinan, dan potensi berkembang jangka panjang, atribut yang sempat membuat Barcelona tertarik untuk memasukkannya ke dalam proyek pembangunan lini belakang masa depan. AC Milan berencana menempatkan Cisse terlebih dahulu di tim cadangan, memberi waktu bagi sang bek muda untuk menyesuaikan diri dengan sepak bola di Eropa, sambil tetap melanjutkan perkembangannya dalam lingkungan kompetitif. FC Barcelona disebut-sebut menaruh minat pada gelandang muda berbakat asal Spanyol, Sergio Martínez, yang kini berstatus pemain Racing Santander dan baru berusia 18 tahun. Laporan ini muncul sebagai bagian dari strategi Barca memperkuat skuad muda mereka untuk masa depan. Menurut laporan dari Barca Universal, Barcelona dan klub Villarreal sama-sama memantau perkembangan Martínez dan siap mengajukan penawaran peminjaman dengan opsi pembelian kepada Racing Santander untuk membawa sang gelandang ke struktur tim Akademi Blaugrana. Musim ini, Martínez telah membuat penampilan pertamanya bersama tim utama Racing dengan total 10 penampilan dan mencatat 1 assist, menunjukkan bakat yang diperhitungkan untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Kontraknya dengan klub Cantabrian itu berlangsung hingga 2029 dan mencakup klausul rilis sekitar 3 juta euro. Barcelona berharap langkah ini dapat memperkuat lini tengah Barca Athletic dan memberikan kesempatan bagi Martínez untuk beradaptasi dengan filosofi permainan klub, sekaligus menjadi aset prospektif di masa mendatang. Keputusan akhir klub soal tawaran peminjaman atau transfer permanen diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Laporta menyebut langkah pemain berusia 18 tahun, Dro Fernandes, sebagai situasi yang tidak menyenangkan karena datang secara tiba-tiba dan berbeda dari rencana awal klub. Menurut Laporta, Barcelona sudah memiliki solusi yang disepakati untuk memperpanjang kontrak Fernandes sebelum ia mencapai usia dewasa, namun kemudian berubah secara mengejutkan atas keputusan pihak agen pemain. Lebih jauh, Laporta menyatakan bahwa Barcelona akan berusaha menyelesaikan hal ini dengan cara terbaik bagi kepentingan klub, meskipun prosesnya dirasakan mengejutkan dan jauh dari skenario yang diharapkan. Kepergian Fernandes, yang merupakan salah satu prospek berbakat dari Akademi La Masia, dianggap sebagai pukulan emosional di lingkungan Barca, terutama karena ia dipandang sebagai potensial pemain masa depan yang siap menembus skuad utama. PSG dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer ini dengan nilai transfer yang berkisar di angka jutaan euro ketika pemain itu memutuskan meninggalkan klub asal Catalunya. Dengan berbagai dinamika yang terus bergulir, Barcelona saat ini berada di fase transisi yang syarat keputusan penting. Mulai dari kegagalan mengamankan talenta muda, sikap hati-hati di bursa transfer Januari, munculnya target prospek masa depan, hingga tantangan taktis yang dihadapi Hansi Flick jelang laga krusial Eropa, semuanya mencerminkan proses pembangunan yang masih berjalan. Manajemen memilih jalur realistis, pelatih dituntut adaptif, dan pemain muda kembali menjadi tumpuan proyek jangka panjang Blaugrana.
Hasil dari keputusan-keputusan ini mungkin belum sepenuhnya terlihat sekarang, namun akan sangat menentukan arah Barcelona dalam beberapa bulan ke depan, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Kita nantikan bagaimana Barcelona menjawab tantangan ini di tengah tekanan hasil, keterbatasan finansial, dan tuntutan menjaga identitas klub. Itulah update Barca Corner hari ini per 27 Januari 2026. Subscribe channel ini untuk info update Barca terbaru. Visca Barca!